Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai laporan posisi keuangan. Di antaranya yang pertama yaitu kegunaan laporan posisi keuangan, yang kedua pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Ketiga yang kita bahas adalah tujuan analisis laporan posisi keuangan, dan yang terakhir adalah dua bentuk neraca beserta ilustrasi neraca dengan bentuk skontro. Di pertemuan keempat kali ini, kita akan membahas mengenai kegunaan laporan posisi keuangan. Itu ada 4 kegunaan. Yang pertama, mengevaluasi struktur pendanaan. Di sini, informasi tentang perbandingan sumber pendanaan melalui utang dibandingkan dengan ekuitas. Yang kedua adalah kegunaannya menganalisis likuiditas. Di sini, menganalisis bagian yaitu seberapa cepat suatu aset dapat terrealisasi atau dikonversi menjadi kas atau suatu liabilitas dapat terbayar. Yang ketiga yaitu menilai solvabilitas. Dalam solvabilitas di sini yang dapat diukur itu didasarkan tingkat utang jangka panjang yang dimiliki entitas. Yang terakhir gunaannya itu menilai fleksibilitas keuangan, yaitu di sini entitas dengan tingkat utang yang tinggi lebih tidak fleksibel jika dibandingkan dengan entitas dengan tingkat utang yang rendah. Begitu juga sebaliknya. Kemudian mengenai pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Ketiganya ini sudah ada dalam pedoman statement FASB nomor 5 yang menentukan informasi apa yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan dan kapan informasi tersebut dimasukkan. Pengakuan adalah proses pencatatan suatu pos dan pelaporan pos yang merupakan salah satu unsur dalam laporan keuangan. Pengakuan ini meliputi pencatatan awal suatu pos dan pencatatan setiap perubahan yang terjadi atas pos atau akun tersebut. Kriteria pengakuan terhadap suatu pos adalah yang pertama dapat diukur, yang kedua relevansi, dan yang ketiga adalah keandalan. Kemudian proses memperoleh pendapatan. Pendapatan ini diakui pada saat telah direalisasi atau dapat direalisasi. Slide berikutnya mengenai atribut pengukuran. Di sini ada beberapa yang termasuk dalam atribut pengukuran. Yang pertama adalah biaya historis, yang kedua adalah biaya pengganti saat ini, ketiga nilai pasar saat ini, nilai bersih yang dapat direalisasikan, dan nilai sekarang yang didiskontokan. Tujuan analisis laporan posisi keuangan yaitu untuk mengklasifikasikan dan mengurutkan komponen dalam neraca agar neraca lebih mudah digunakan. Informasi neraca dianalisis dengan 2 cara, yaitu yang pertama hubungan antara jumlah-jumlah di neraca, yang kedua hubungan antara jumlah-jumlah di neraca dan laporan laba rugi. Di sini hubungan antara jumlah-jumlah pada laporan keuangan disebut sebagai rasio keuangan. Ada 2 bentuk neraca yang dapat disusun. Yang pertama adalah bentuk skontro, yang kedua adalah bentuk stafel. Dalam bentuk skontro, pos dalam neraca dilaporkan dalam posisi horizontal dalam 2 sisi yang berhadapan. Sisi debit sebelah kiri yang berisi aktiva atau aset, dan sisi kredit di sebelah kanan yang berisi kewajiban dan modal. Yang kedua adalah bentuk stafel. Dalam bentuk stafel di sini, pos neraca dilaporkan dalam posisi vertikal. Sisi atas digunakan untuk melaporkan posisi aktiva, dan sisi bawah digunakan untuk melaporkan posisi pasifa atau kewajiban dan modal. Berikut ilustrasi neraca bentuk skontro. Silahkan disimak. Tugas untuk kalian yaitu meringkas mengenai penjelasan yang telah dijelaskan dalam slide ini. Selamat bekerja.